Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan sekalian, selamat malam, Shalom. Malam hari ini kita akan mengikuti acara renungan dan doa. Mohon semua bisa bersama-sama mengikutinya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun pelayanan di gereja dan jemaat-jemaat yang sedang berada di rumah atau di kantor atau di tempat yang lain. Kami mau serahkan acara ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dimuliakan. Hamba-Mu adalah alat di tangan-Mu. Berkati Tuhan setiap jemaat, setiap orang yang mendengarkan, yang mengikuti acara ini. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, lagu Janjimu Seperti Fajar. Jika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Tamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu belaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Tamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
sempurnanya janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Tema hari ini, murid-murid didoakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yang demikian bunyinya ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan ketika aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa sekarang ini terjadi hal-hal yang tidak seperti biasanya. Pada waktu masa sebelum ada corona, terjadi permusuhan-permusuhan, persaingan-persaingan yang kurang sehat. Cina dengan Amerika, Israel dengan Palestina, negara-negara di Timur Tengah, negara-negara di Eropa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun sudah diupayakan supaya mereka berdamai, karena hanya dengan perdamaian maka masyarakat dunia akan merasakan dampak yang lebih baik. Tetapi saudara, tidak mudah mendamaikan dunia ini. Sejak adanya virus corona, saudara, ada hal-hal yang terjadi yang dulu tidak terjadi, sukar terjadi, sekarang terjadi. Di antaranya, dulu Israel dengan Palestina selalu berperang dan sulit didamaikan. Tapi sekarang mereka bisa bersama-sama, saling bahu-membahu untuk mengatasi virus corona ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Cina dan Jepang, dulu Jepang menjajah Cina. Orang Cina, ya, mereka diperlakukan sebagai budak, sebagai orang yang dijajah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi
ketika ada corona, Cina dengan Jepang bisa bersama-sama. Jepang dengan Cina bersama-sama untuk mengatasi wabah corona ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang dulu tidak bisa, tapi karena ada corona bisa menjadi bisa. Dulu mungkin kalau kita sengaja mengadakan pelayanan online rasanya agak susah. Harus mempunyai alat-alat, harus mempunyai teknologi. Tetapi dengan kejadian ini, maka gereja Tuhan di mana-mana mau tidak mau dipaksa untuk melakukan pelayanan online. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mendoakan mereka. Maksudnya mereka ini adalah murid-murid. Ya. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, ada Thomas, ada Matius. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berdoa supaya mereka bisa bersatu. Mereka ada yang muda, ya, seperti Yohanes yang paling muda barangkali daripada murid-murid Tuhan. Ada yang tua, Petrus, ya saudara. Tapi bagaimana yang tua dan yang muda ini bisa bersatu bersama-sama untuk melayani Tuhan? Ada yang sangat emosional, ya. Ada yang sangat rasional seperti Thomas. Saudara-saudara, bagaimana orang yang emosional dengan yang rasional ini bisa bekerja bersama-sama? Saudara-saudara, dan memang setelah Tuhan Yesus berdoa untuk mereka, para rasul ini mereka pergi memberitakan Injil, bersaksi. Bahkan mereka semua sampai mati syahid karena memberitakan Injil. Menariknya saudara, Tuhan Yesus berdoa bukan hanya untuk para rasul supaya mereka bersatu, tetapi juga Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya karena pemberitaan daripada murid-murid Tuhan itu. Orang-orang yang karena pemberitaan Injil para rasul, lalu mereka percaya, mereka juga didoakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang memberitakan Injil kepada saya, kemudian saya percaya pada waktu itu, ya, saya juga sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara sekarang sudah percaya kepada Tuhan karena ada yang memberitakan Injil kepada saudara, saudara juga sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah didoakan, saudara-saudara sudah didoakan. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, tapi dia juga sekaligus sebagai imam besar yang mendoakan saudara dan saya. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus? Supaya mereka semua menjadi satu, saudara. Barangkali kalau dalam hal yang biasa-biasa, Israel dengan Palestina selalu perang. Tapi karena keadaan sekarang, mereka bisa bersatu bersama-sama untuk mengatasi persoalan virus corona. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita didoakan oleh Tuhan Yesus supaya orang-orang percaya ini bisa menjadi satu, saudara. Baik ya, kita yang muda, yang tua, yang dominannya itu rasional, atau yang dominannya itu emosional, saudara-saudara. Kita harus bersatu bersama-sama. Untuk apa? Untuk menyampaikan visi Tuhan. Supaya
kita yang sudah menjadi satu dengan Kristus. Dan setiap orang yang percaya itu sudah menjadi satu dengan Kristus. Seperti yang Paulus katakan, pada saat kita percaya kepada Kristus, bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, berarti kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Pada saat Tuhan Yesus dikuburkan, kita juga sudah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Bedanya, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kita tidak menunggu hari yang ketiga. Kita pada saat itu juga, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menjadi orang yang baru, saudara-saudara. Kita sudah menjadi satu dengan Kristus, dan Kristus bersatu dengan Bapa. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran sebagaimana Kristus menjadi satu dengan Bapanya. Dia juga menjadi satu dengan orang-orang yang percaya. Dan orang-orang yang percaya dipanggil untuk menjadi satu, saudara-saudara. Pada saat ini tantangan gereja yang terbesar itu adalah menjadi satu. Sulit memang menjadi satu ini. Tapi orang perang aja bisa berdamai, saudara. Seharusnya orang-orang Kristen, ya, di tengah perbedaan-perbedaan, ya, kita harusnya bisa menjadi satu, saudara. Saya juga dulu waktu kecil, saya pernah waktu sekolah minggu, ya, saya ikut di gereja Pentakosta. Ya. Kemudian setelah remaja, saya pindah, ya, untuk ibadah dan pelayanan di GKI, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga pernah melayani di gereja GKKA, saudara. Ya. Saya juga, ya, melayani di gereja Sidang Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam pelayanan, saya pun menemukan perbedaan-perbedaan. Ada yang pelayanannya macam, ya, berdoanya menangis-nangis, ada, ya. Saya juga pernah ikut, saudara. Tapi ada juga pelayanan yang seperti GKI yang lebih menekankan kepada liturgi dan teologi yang rasional. Saya pun ikut. Sebenarnya saudara-saudara, manusia itu bukan hanya makhluk yang akali, tapi juga manusia itu adalah makhluk yang emosional, saudara. Jadi di dalam pelayanan, saya berusaha untuk menyeimbangi, menyentuh orang yang emosional, tapi sekaligus, ya, memberikan jalan keluar kepada orang yang rasional. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, manusia itu adalah makhluk yang unik, satu dengan yang lain tidak ada yang sama, tapi sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tahu bagaimana memenuhi kebutuhan setiap orang, saudara. Tuhan Yesus menghendaki supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa corona ini ada seorang dokter, ya, dia ini tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengklaim dirinya sebagai orang yang ateis di Italia. Karena dia sebagai seorang dokter, dia menganggap bahwa saya melakukan sesuai dengan data, ya, saudara. Sesuai dengan apa yang sudah dia pelajari di sekolah. Tetapi ketika dia bertugas sebagai dokter yang harus menangani wabah corona ini, dia kebingungan. Orang yang dibawa ke rumah sakit begitu banyak. Dia harus memilih mana yang harus hidup, mana yang hanya dibiarkan saja. Dia sudah
sudah stres, saudara. Menurut pikiran dia, orang yang dirawat itu adalah orang yang muda, ya, yang tidak ada penyakit penyerta, maka lebih diutamakan. Sementara orang yang tua, yang sudah penyakitan, dia berpikir pasti orang ini tidak lama juga akan mati. Saudara, pada kenyataannya tidak seperti begitu. Ada orang yang dianggap sehat, masih muda, umur panjang, tapi malah mati, saudara. Ada orang yang sudah tua, penyakitan, tapi tidak mati-mati, saudara. Akhirnya dokter ini stres, ya saudara. Ketika dia sedang stres, ada seorang pasien umurnya 75 tahun, saudara. Ketika orang-orang itu stres, ya, ketika orang itu ketakutan, ketika orang itu memohon pelayanan, ketika orang itu berharap bantuan, saudara, berharap untuk mendapatkan kesembuhan, saudara. Dokter tidak bisa berbuat banyak. Dokter pun jumlahnya sangat terbatas. Sementara orang yang minta dilayani, minta ditolong itu begitu banyak. Dokter ini hanya memilih orang-orang yang mempunyai can, ya, sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, yaitu yang muda, yang penyakitnya ringan, itulah yang dia pilih, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Tapi Bapak yang umur 75 tahun ini, dia tidak takut kalau dia itu akan mati. Ketika dia berada di rumah sakit sebagai pasien corona positif, ya, tapi dia membantu orang-orang yang mau meninggal, saudara. Membimbing mereka, mengajak mereka untuk bertobat, mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan, dan mendoakan orang-orang itu sampai orang-orang itu bisa meninggal dengan tenang. Dia terus mendoakan, ya. Dia terus melakukan pelayanan, sementara dia sendiri pun sedang sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya, ya, dia pun harus meninggal. Tetapi ketika dia meninggal, dokter yang ateis ini melihat bahwa saya melayani dengan cara memilih siapa yang harus saya layani. Sementara Bapak itu melayani semua orang yang perlu dilayani. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Akhirnya dia bertobat, saudara. Orang yang ateis ini. Dia menyadari bahwa persoalan corona ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya akal budi data saja. Tapi orang-orang ini perlu pelayanan rohani. Dan dia juga berpikir, kalau saya kena corona dan mati, saya akan kemana, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang kena corona, dia belum tahu kalau saya mati sekarang akan kemana. Apakah dosa-dosa saya sudah diampuni? Apakah dosa-dosa saya sudah ditanggung oleh siapa? Hanya orang yang benar-benar memahami bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosanya, maka dia bisa mati dengan tenang. Tetapi orang-orang yang belum tahu, orang yang belum mengalami, mereka gelisah, mereka takut, mereka tidak tahu harus bagaimana dan akan bagaimana. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, kalau kita masih ada umur, walaupun umur kita tidak seberapa, jadilah kita terus saksi Tuhan, memberitahukan tentang Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya.
Sehingga di dalam ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, dan engkau memberikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi satu. Kita tidak usah mengatakan si ini salah, si itu salah. Tapi marilah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang berhak menjadi hakim atas setiap orang. Jangan melihat kesalahannya. Barangkali yang salah hanya oknumnya saja. Sementara yang lainnya masih ada yang baik, saudara. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Di masa seperti ini, saya diingatkan kembali bahwa Yesus sudah mendoakan saya. Dan Yesus juga sudah mendoakan saudara-saudara supaya kita menjadi satu. Karena dengan menjadi satu, orang akan tahu bahwa Yesus itu diutus Allah, bahwa Yesus itu adalah penebus, Yesus itu juru selamat manusia. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyi lagu Jiwaku Terbuka. Terbuka untuk-Mu Tuhan, sedikit nyatakan setiap perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan setiap perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita menyanyi dengan setengah suara sekali lagi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan setiap perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia dalam memerangi virus Corona 19. Mari kita bersama-sama mengeluarkan suara, kita berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia.
Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, polisi, tentara, jaksa, kepala-kepala daerah sampai RT RW, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, pimpin mereka, berikan kesehatan, hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang diputuskan semuanya dapat membawa kebaikan, kemajuan, pertolongan menyelesaikan masalah virus corona ini. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus Tuhan untuk Menteri Kesehatan. Tuhan berkati dia, Tuhan tolong dia, Tuhan pagari dia. Tuhan, kami berdoa untuk polisi, tentara yang bekerja siang dan malam untuk mengawasi masyarakat Indonesia. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk kepala-kepala daerah di mana-mana tempat. Biarlah mereka bisa bersama-sama, bersatu dengan pemerintahan pusat untuk mengatasi masalah ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan semua kebijaksanaannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati Indonesia. Kami berdoa juga untuk negara-negara lain Tuhan, negara Italia, Spanyol, Amerika Tuhan. Kami mau serahkan negara-negara yang sedang dilanda corona ini. Biarlah Tuhan sendiri yang turun tangan, Tuhan sendiri yang memulihkan, Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Tuhan tolong, Tuhan para peneliti untuk menemukan vaksin, Tuhan tolong. Mereka yang meneliti bagaimana mengobatinya, mencari obat yang tepat, Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya semuanya terjadi karena seizin Tuhan, supaya setiap orang sadar, siapakah saya? Saya begitu rapuh, saya begitu lemah. Hidup ini hanya sementara. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan Indonesia kepada Tuhan. Doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk dokter, kita berdoa untuk para juru rawat, kita doakan untuk mereka yang bertugas di rumah sakit, mereka petugas ambulan, kita doakan mereka semua supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, supaya mereka diberkati keluarganya dan keluarganya dijaga oleh Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa untuk para dokter, para juru rawat, para petugas ambulan, orang yang berhadapan dengan orang yang positif sakit corona. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pagari mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan Yesus, supaya mereka diberikan ketelitian, supaya mereka dihindarkan dari virus-virus yang bisa menular ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, suaminya. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan pagari mereka. Tuhan tolong, supaya mereka yang sudah bertugas, supaya mereka yang sudah melayani dengan baik, biarlah Engkau memelihara, memimpin pekerjaan mereka, supaya melalui pekerjaan mereka nama Tuhan dimuliakan, supaya melalui usaha-usaha mereka Tuhan memberkati. Banyak orang
yang sakit dan disembuhkan, diberi obat yang tepat, dianalisa, didiagnosa dengan benar, sehingga mereka semua bisa melakukan perawatan dengan baik dan benar. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi lagu Jiwaku Terbuka. Sama-sama. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan setiap perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Yang berikut kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, ya, kita doakan. Ya, kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang mengalami stres, ya, marah-marah karena terus-menerus kumpul tinggal di rumah. Kita juga doakan. Kita juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat yang terkendala karena mereka harus senantiasa berada di rumah. Kita doakan, kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin, Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan memajukan iman kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Puji yang sakit mah, yang mengalami kelemahan kaki, tangan, yang seringkali sakit di perutnya. Tuhan tolong kasihani dia, jamah dia Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur Kristus menyembuhkan dia dengan sempurna. Tuhan berkati obat-obat, makanan yang dimakan dan diminum. Jadikan kepanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan dia. Tuhan tolong bukakan hatinya supaya terpancar pujian, hati yang gembira Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit darah tinggi, yang ada stroke, kencing manis. Kami mau serahkan mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Tuhan tolong, Tuhan kasihani Tuhan saudara-saudara kami. Tuhan tolong supaya mereka bisa menjaga dirinya, supaya mereka bisa memakan yang boleh dimakan, dan mereka bisa menghindarkan sesuatu yang tidak boleh dimakan. Tuhan tolong berkati obat-obatan Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit berat, yang sakit sedang, yang sakit ringan. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami hanya berharap kepada tabib yang agung. Kami percaya Tuhan bisa memakai dokter, Tuhan bisa pakai obat yang mahal. Kami percaya juga Tuhan bisa memakai hal-hal yang sederhana. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami stres Tuhan, mengalami kebosanan yang berlebihan, marah-marah. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan bukakan jalan, Tuhan selikan mata rohani kami, supaya kami bisa kreatif, supaya kami bisa mengatasi selama tinggal di rumah ini. Tuhan berikan
kepada kami hati yang mudah dibentuk, yang lemah lembut, yang bisa selalu diarahkan oleh Tuhan, oleh pemimpin kami. Tuhan berkati keluarga kami Tuhan. Anak, istri, suami, mertua, besan, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan karena harus tinggal di rumah. Mereka kesulitan untuk mendapatkan pendapatan. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tuhan kami berdoa, Tuhan lawat kami, Tuhan kuatkan kami. Tuhan bukakan jalan, bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, supaya anak-anak-Mu semuanya berserah kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mengecewakan mereka, mencukupkan, bahkan berkelebihan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Haleluya, amin. Yang berikut kita akan berdoa untuk pembangunan di Tiban 3, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pembangunan rumah-Mu di Tiban 3. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong orang-orang yang bekerja di sana. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan pimpin mereka supaya mereka melakukan pekerjaan ini dengan baik, dengan efisien Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk para donatur yang sudah menyumbang dan yang akan menyumbang lagi. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati masa depan dari mereka Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan, bila Tuhan menghendaki kami untuk membeli rumah di sebelahnya, kami pun menyerahkan kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi dengan sempurna. Tuhan akan mengatur yang terbaik yang diperlukan oleh anak-anak-Mu. Tuhan pimpin kami. Kami mau serahkan Tuhan pembangunan ini seluruhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi sekali lagi. Kita menyanyi lagu Janjimu Seperti Fajar sekali lagi. Kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang tinggal di luar Batam, di luar negeri atau luar pulau, luar kota. Kita doakan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Novi dan sekeluarga yang berada di Inggris, di mana di dalam beberapa hari ke depan ini dia akan melahirkan. Kami berdoa, Tuhan Yesus tolong, Engkau campur tangan, ketemukan dengan dokter bidan, klinik atau rumah sakit yang baik. Biarlah dia bisa melahirkan dengan normal, bisa melahirkan anak yang sehat, ibu yang sehat. Tuhan berkati Novi sekeluarga. Berkati baby yang di dalam kandungan. Berkati suaminya, berikan kesehatan. Tuhan berkati mereka. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Kenny yang ada di Taiwan. Tuhan berkati kuliah-kuliahnya. Tuhan tolong bahasa Mandarin. Tuhan tolong bahasa Inggris. Tuhan tolong bahan-bahan kuliahnya.
Tuhan jaga, Tuhan lindungi dia dari segala sakit penyakit. Tuhan, kami mau doakan Tuhan Yesus, supaya dia senantiasa dilindungi, diketemukan dengan teman-teman yang baik, yang senantiasa mendukung dan menjagainya. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Singapura, keluarga Lena Stephen, keluarga Su, Mr. Lim, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati kebutuhannya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak mereka, Tuhan campur tangan, bimbing, Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati. Tuhan tolong bila mereka sedang ada di rumah, bila mereka sedang ikut di dalam acara doa ini, biarlah Tuhan penuh kasih kepada mereka. Biarlah mereka senantiasa dipelihara, dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk Acen yang ada di Kedah, Acen sekeluarga Tuhan, suami anak-anaknya, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan imannya, Tuhan pagari dari virus-virus, Tuhan tolong supaya Acen ini bisa menjadi terang, menjadi garam, bisa menjadi saksi Tuhan untuk memenangkan orang-orang yang belum percaya di sana Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk Gabriel yang ada di Jogja. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan kami berdoa untuk Cing-Cing yang ada di Jakarta, Tuhan tolong, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan lindungi dia. Tuhan kami mau menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun dia, yang memberkati dia. Kami mau serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang sedang berada di Batam, mereka yang praktek di Batam, mereka yang liburan di Batam, mereka yang kuliah online di Batam. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin mereka, Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami semua. Kami mau menyerahkan semua permintaan doa kami kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Nama Tuhan disaksikan, dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi sekali lagi, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan setiap perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, karena peraturan pemerintah dan keputusan daripada sinode, maka acara Jumat Agung, baptisan,
dan hari Minggunya Paskah, kita akan melaksanakan acaranya dengan online. Kami sangat menyesal tidak bisa melakukan acara kesengsaraan Tuhan Yesus, tapi acara kesengsaraan Tuhan Yesus dilaksanakan dengan online, yaitu hari Jumat jam 7 malam. Sedangkan Paskah, kita akan melaksanakannya yaitu pada jam 9 pagi dengan online. Jadi bagi saudara-saudara bisa mengikutinya di rumah masing-masing dan terus berdoa, dan jangan lupa kalau keluar harus memakai masker, karena dengan memakai masker saudara membantu penularan supaya tidak ketularan dan mencegah tertular. Tuhan memberkati kita semua. Sampai hari Jumat jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.